pada eh, demo selanjutnya kita akan melihat bagaimana expression membantu end particle di dalam Maya untuk kita mengenerate animasi yang kita buat ya. Nanti animasi akan seperti ini. Mungkin bagi yang belum tahu apa sih expression gitu ya. Expression sebetulnya di dalam aplikasi lain ya seperti Office di Word atau Excel itu ada yang namanya makro ya. Bagaimana kita membuat script kecil untuk membantu project atau contohnya kalau di sini adalah pengaplikasian expression untuk kita membuat animasi dengan menggunakan end particle ya. Nah, seperti apa yang nanti kita akan buat? Ya, ini saya tampilkan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat partikel itu akan random, tapi randomnya itu dia akan ini ya, apa flip flop gitu ya. Jadi besar kecil dengan periodik waktu yang kita bisa kontrol di sini ya. Nah, caranya bagaimana? Kita pertama kali kita akan membuat dari yang namanya curve ya. Kita pergi ke dalam curve. Ya, itu bebas kita gunakan mau CV curve atau jenis-jenis dari curve yang kita buat ya. Tentunya di sini kita membuat penampang dari curve-nya sendiri. Ya, ini sebetulnya bebas. Jadi kalau saya di sini lebih ke apa? Seperti lingkaran gitu ya, angular gitu ya ceritanya. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah kita mengedit dari yang namanya adalah point curve-nya ya, karena saya ingin karena objek ini adalah flat gitu ya, di curve ini flat, jadi saya ingin dia lebih ke 3D ya, jadi di salah satu control vertex-nya kita mainin. Nah, kalau kita lihat di sini yang merah-merah ini adalah control vertex yang nantinya partikel akan keluar dari sini ya, seperti itu. Jadi partikel itu akan keluar dari sana. Oke ya, nah jadi ini hanya mengedit saja ya, jadi kita bisa mengedit sesuai dengan kemauan kita ya. Ini saya majukan saja. Nah, bagaimana partikel ini kita set dulu ya, partikel yang nanti akan keluar sama seperti pada contoh sebelumnya gitu ya. Jadi kita generate, kemudian kita bisa pilih di sini eh, apa create particle from object ya atau emit from object di sini ya. Nah, ini saya majukan. Oke ya. Nah, jadi kalau saya majukan lagi gitu ya. Nah, emit from object. Nah, oke ya. Jadi kalau emit from object seperti ini ya. Jadi berbeda dengan kalau misalnya kita create particle ya, maka dia akan tadi nyebar berkelompok ya, dia akan point. Tapi di sini kalau kita lihat dia akan seolah-olah dari setiap poinnya dia akan keluar dari end particle ya, di mana kita bisa atur radiusnya dari typical particle yang kita buat ya, tentunya tadi kita assign ya dalam bentuk yang namanya adalah ball. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam parameter dari atribut editornya itu kita bisa adjust ya di situ contohnya ya di sini ada namanya field generation ya. Jadi kita bisa atur eh, arah dari partikel jatuh. Nah, tapi memang partikel itu dia jatuh karena memang gravitasi ya. Kalau kita lihat karena gravitasi itu kita belum set jadi nol ya. Jadi kalau kita sudah set jadi nol itu nanti dia akan apa emit di dalam surface-nya ya. Nah, seperti dari partikel yang kita buat dalam add partikel, maka ada beberapa komponen yang bisa lihat di presentasi sebelumnya ya. Itu ada nukleus, kemudian ada emitter ya. Nah, di sini gravity-nya kita kasih 0 dan gravity and wind. Apa yang kita lakukan kita edit di nukleus ya. Nah, kemudian ada air density. Jadi tergantung tipikal atau animasi yang kita buat ya. Nah, contoh di sini kalau kita lihat juga itu juga bisa kita mengedit yang namanya randomize-nya. Ya, randomize dari partikelnya ya yang nanti kita akan buat animasi. Nah, kalau seperti ini kan dia partikelnya rata ya. Nah, kemudian air density-nya juga seberapa banyak partikel yang keluar ya. Kita bisa adjust juga. Ya, jadi saya inginkan partikelnya dia keluar tapi dia nggak menyebar gitu ya. Dia ada di dalam curve yang kita buat ya seperti ini ya tipikalnya. Jadi tergantung. Jadi pada contoh ini yang kita akan buat adalah partikel itu dia akan menyebar sepanjang dari curve-nya. Ya, nah selain dari air density juga kita juga bisa katakanlah mengatur yang namanya random. Ya, artinya besar kecil yang memang kalau kita lakukan secara manual tanpa kita menggunakan expression itu nggak secara random ya, dia bisa nggak secara random, jadi dia hanya periodik aja. Jadi
disinilah nanti kita akan memberikan yang namanya expression ya. Nah, kalau misal kita lihat di sini ada yang namanya opacity scale. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada namanya opacity scale randomize yang nanti kita akan mainkan di sini. Nah, untuk yang namanya opacity scale, scale-nya di sini gitu ya. Nah, itu kita bisa bahkan juga warna dari ball yang kita ada sini ya, secara default ini merah ke dia gradasi merah ke biru. Tapi juga kita bisa atur gitu ya, sesuai dengan apa mau kita ya. Nah, ini radius. Nah, di sini adalah scale randomize ya, yang nanti kita akan adjust tentunya. Di sini hanya opacity radius scale-nya kita bisa mainkan by curve ya. Bayangkan kalau kita tidak menggunakan expressions, maka kita harus atur secara manual ini ya. Jadi, nah ya cukup 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 text time. Setiap kali kita harus kita render animasinya, terus kemudian kita mainkan ya. Nah tentunya hal ini yang memang kita butuhkan yang namanya expression ya. Jadi kita akan menambahkan expression di dalam scale randomize. Kita cukup klik kanan di sini, kemudian kita pilih create expression editor. Jadi saya stop dulu di sini ya. Nah, ini tampilan dari Expressions Editor. Jadi secara garis besar di sini ada objek. Objeknya apa? Itu akan sesuai di dalam outliner ya. Outliner kita namanya end particle 1. Jadi apapun dia akan menamakan di sini ada namanya particle shape 1 ya. Jadi kalau kita pergi ke dalam atribut editor pun di sini ada namanya end particle shape 1 ya. Nah, end particle shape 1 itu adalah atributnya yang dimana tadi kita menambahkan expressions, maka atributnya namanya radius scale randomize ya. Maka di sini select object and attribute, dia akan menamakan end particle shape 1 dot gitu ya. Artinya dot dari apa? Dari radius scale randomize yang nanti kita akan manipulasi. Nah, ada baiknya waktu kita ingin membuat expression di sini kita nggak usah tulis ulang. Ya, jadi kita nggak usah tulis ulang. Jadi kita tinggal copy dan paste ini untuk mengantisipasi kalau ada kesalahannya. Ini saya tekan scroll up, scroll down ya. Jadi untuk supaya besar. Nah, ini kita kasih expression ya. Jadi expressionnya sebetulnya ada banyak. Nah, expression tuh kita bisa lihat itu di help. Ya, di help dari Maya itu ada banyak. Jadi kalau kita ketik kita ingin belajar expression tuh apa, sintak-sintaknya gitu ya, baik itu operator dan lain-lain, itu kita bisa lihat di help. Nah, untuk penulisan expression, jadi saya ingin menambahkan bahwa si unparticle shape 1 ini, radius scale-nya saya lakukan, saya akan generate dengan menggunakan scene ya. Jadi scene itu kan dia pulse ya. Jadi kalau misalnya kita lihat scene, jadi kalau misalnya dulu belajar eh, apa eh, matematik ya, jadi kan kita tahu ya ada sin, cosinus, tangen gitu. Jadi kalau apapun kita kasih yang namanya sin, dia akan ada bergelombang ya. Jadi sama seperti gelombang listrik ya, gitu ya. Jala-jala ya, gelombang jala-jala. Jadi dia ada di atas, peaknya ada di bawah gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan operator dari matematik di sini, menggunakan sin, maka kita bisa membuat dia secara otomatis dia akan periodik partikelnya gitu ya. Jadi apa yang nanti akan periodik adalah di radiusnya. Jadi objeknya adalah n particle, kemudian nanti itu akan ada impactnya ke radius scale randomize-nya ya. Nah, jadi ini saya lanjutkan. Oke ya. Nah, saya bilang adalah sin time, kemudian jangan lupa ditutup dengan semikolon atau titik dua. Ya, titik koma ya. Jadi bukan titik dua tapi titik koma. Jadi ini untuk antisipasi supaya nggak error ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang animasinya di sini bisa apa? Dia akan random ya tanpa kita harus geser-geser dari radius scale randomize-nya ya. Nah, jadi ini kalau memang lambat gitu ya, ya kita bisa edit lagi, kita bisa menambahkan dengan contoh misalnya kita multiply ya. Jadi kalau misalnya nanti kita akan edit itu dengan mudah, kita pilih di sini time, jangan lupa time-nya ini yang kita akan multiply hanya di dalam kurung ya. Jadi tadi waktu kita menuliskan sama dengan ini tidak ada spasi. Sin ini adalah dari namanya fungsi matematik yang kita ambil functionnya namanya sin. Sin kurung buka kurung tutup ya karena dia function ya. Jadi kurung buka kurung tutup diakhiri adalah titik koma ya atau semikolon. Nah, time adalah time frame dari frame yang kita ada
dikalikan dengan 5 multiple ya. Jadi kalau misalnya saya dua kalinya kali 10 kali 20 kayak 50 dia akan ada cepat sekali ya. Jadi tergantung dari mana yang animasi nanti kita akan buat. Contoh di sini saya tempatkan adalah time kali 5 ya. Arti dia akan time itu akan di accelerate sebanyak 5 ya. Jadi waktu kita running ya, maka otomatis ya. Jadi ini saya perbesar sama dengan sin time kali 5 kemudian semikolon, kemudian kita jalanin seperti ini ya. Tuh. Ya, tuh ya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat, jadi dia seperti kayak apa detak jantung ya, gitu ya. Ini karena sin tadi adalah kita menggunakan time kali 5 ya. Jadi di sesi demo ini kita sudah lihat bahwa bagaimana expression membantu di dalam kita membuat yang namanya nah ini kalau kita lihat juga kita bisa absolute ya. Contoh dari yang kita lihat di sini contoh saya ingin menambahkan satu yang namanya absolute atau ABS. Absolute itu apa? Jadi sebetulnya absolute itu kalau di sini misalkan ditemukan hasilnya itu minus ya. Jadi misalnya ya ini kebetulan sin time kali 5 ya ini enggak minus ya. Tapi kalau dia sampai dia minus maka dia akan ABS itu dia akan convert jadi positif ya. Jadi setiap nilai negatif yang ada dihasilkan dari parameter atau expression di sini maka akan dikonvert menjadi yang namanya positif atau absolute ya. Jadi eh, ABS. Nah, di sini jangan lupa di kurung buka, kurung tutup ya. Ini jangan sampai salah. Kalau kita salah dia akan ada error ya. Oke ya, jadi saya lanjutkan ya. Nah, oke ya. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang nggak ya ini hanya pembulatan aja gitu ya. Jadi waktu bulatan ya, jadi kita bisa bermain-main banyak sekali ya di dalam menggunakan expression. Baik, kita akan lanjut. Yang selanjutnya apa yang kita akan lakukan? Jadi kalau misalnya kita lihat pada animasi di sini, jadi saya ingin buat gitu ya. Di sini kayak semacam partikel yang naik ke atas gitu ya. Partikel naik ke atas. Jadi kalau seperti redoxon gitu ya. Jadi kalau kita masukkan air, dia nguap gitu ya, gelembung-gelembung ya. Nah, tetapi yang menjadi problem dari animasi di sini adalah partikel itu dia akan naik ke atas gitu ya. Partikel dia akan naik ke atas terus sampai nilai tertentu dia akan repeat lagi ya frame-nya. Nah, jadi yang kita akan lakukan adalah kita akan membatasi bahwa partikel dia akan naik ke atas tapi kita akan batasi misalkan tidak sampai pada mulut atau bibir dari gelas ini ya. Dia akan partikel ini akan mati ya seperti itu. Oke, bagaimana cara kita membuatnya ya atau kita membuat expression di dalam contoh kasus untuk animasi ini gitu ya. Nah, kebetulan ini kita nggak buat dari awal lagi gitu ya. Jadi end partikelnya sudah ada di sana. Nah, apa yang kita akan lakukan? Pertama di sini ya kita men-setting yang namanya contoh ya di sini parameternya. Jadi saya lanjutkan aja. Nah, di sini ada namanya collisions dan shading. Ya, jadi pastikan shading itu di dalam numerik ya. Jadi begini ya. Jadi kenapa kita ganti yang tadinya partikelnya type-nya menjadi numerik ya. Jadi karena kita ingin membatasi areanya, misalkan area di poin ini ya. Jadi nantinya ini kita perlu mengukur jarak dari bawah di sini nih sumbu 0 sampai dengan di sini ini berapa ya. Jadi kenapa di-convert menjadi namanya numerik supaya kita akan melihat. Jadi batasnya ini ke atas ini numbernya itu berapa? Karena kita akan mengkasih satu di expression itu adalah kondisi. Ya, jika nilai misalkan lebih kecil dari satu, maka dia akan dinolkan. Ya, artinya dia akan kembali lagi. Gitu ya, itu logiknya. Ya, jadi kita perlu mengganti partikel render type itu menjadi numerik. Ya, nah jadi waktu kita ganti numerik kan ini nilainya gitu ya, up ya. Oke ya. Nah, kita ngelihat ya. Nah, kira-kira di sini nilainya sekitar 0,7 gitu ya. Nah, kan ini random gitu ya, ada 0,5, 0,7 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kalau kita lihat di sini ada yang namanya partikel yang namanya partikel atribut.
Ya, apa itu partikel atribut? Sebetulnya tiap-tiap dari contoh misalnya waktu kita create dari partikel, maka partikel partikel itu kan ada banyak komponen ya. Tadi kalau misalnya di demo selanjutnya di necklace gitu ya, waktu kita edit ya, maka di situ ada namanya banyak ada velocity-nya, ada acceleration-nya. Ini merupakan atribut ya. Nah, atribut ini kita juga bisa mengcustom, artinya kita bisa membuat ya, karena kita akan membuat namanya kondisi ya. Jika apa atributnya apa. Jadi kalau kita hanya bilang if and particle tapi nggak ada atributnya apa di sini gitu ya. Nah, maka si Maya akan dia bingung ya, dia disuruh apa tuh dia bingung. Jadi kita harus mendefine dulu ya. Jadi sama di apa? Di misalkan kita buat program, jadi kita harus define dulu. Misalnya A itu apa, tipikalnya apa gitu. Misalnya integer atau misalnya A itu adalah nilainya berupa floating gitu ya. Jadi kita harus mendefine. Nah, di expression juga kita juga sama ya. Jadi kita harus mendefine ya. Di sini new long name-nya apa. Jadi kita bisa customize ya. Jadi ini saya lanjutkan lagi ya. Jadi kita bisa pilih ya di sini misalnya maksimum. Ya, hati-hati dengan penamaannya. Jadi sekali lagi di sini saya katakan penamaannya ini kita harus perhatikan. Biasanya sih untuk aman, biasanya saya tulis seperti ini ya, huruf kecil semua karena huruf kecil, huruf besar ya itu pernah juga waktu kita tulisnya salah misalnya maksimum, minimum, underscore misalkan gitu ya. Kita namakan maka dia keluar error ya. Jadi di bawah ini akan merah. Ya, ternyata memang penamaan atau kita membuat atribut hati-hati ya. Jadi jangan terlalu kompleks. Misalnya karena di sini adalah saya ingin mendefine bahwa maksimumnya dari nilainya itu berapa ya. Jadi nanti jika n partikel misalnya dot misalnya maksimum misalnya lebih kecil dari misalnya 0, sekian. Jadi dia partikel ini nggak mungkin misalkan kita tandakan 0,7. Jadi waktu dia detect 0,7 maka dia akan otomatis kita akan convert dia akan menjadi kita switch lagi ya, bukan convert, kita switch dia menjadi nol ya, artinya kita reset dia ke nol lagi gitu ya, seperti itu logikanya. Oke ya, jadi ini dia by default maka dia akan muncul ya max ya, namanya max di sini ya. Nah, ini masih numerik. Kemudian juga apa yang kita akan lakukan juga di sini, ini kita bisa kita bisa pilih namanya atribut name-nya max ya. Jadi waktu kita pilih di mana nih di settings adalah max ya. Nah, otomatis karena di sini kita ganti tadi karena kan nilainya kalau kita lihat jadi ini ya ada nilai sekarang nol karena kita belum set ya karena kita ingin men-set nilainya ini sama. Jadi dia tulisannya adalah 0,0000 gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kita lanjut lagi ya. Tadi kita udah buat yang namanya atributnya max. Kita namanya create expression ya and particle dengan atribut namanya max ya. Jadi jangan salah di sini ya. Apa yang kita akan lakukan? Kita akan generate. Jadi pertama kali kita harus define dulu ya. Ya, kalau tadi kan kita pilih misalkan apa tipikalnya ya. Nah, ini sekali lagi ini kita pilih. Nah, kita memberikan satu kita declare ya. Kita declare dulu bahwa vektor ya. Jadi vektor ya, vektor di sini. Nah, vektor ini apa gitu ya. Jadi sebetulnya kita bisa gantikan ya ini pengalamatan ya. Dia pakai S dolar ya. Dolar ini pengalamatan. Jadi namanya kalau vektor, vektor itu posisinya adalah sebagai end particle ya. Kemudian end particle shape satu. Ya, kemudian di sini adalah kita lihat ya apa yang kita akan lakukan ya posisinya. Ya, ingat tadi kan yang kita akan atur adalah posisi ya. Jadi kita memasukkan si vektor ini dari positionsnya at di sini ada dolar and particle dot positions ya. Nah, kemudian kita balikan lagi maka si posisi ini sama dengan lebih kecil sama dengan gitu ya. Jadi ini tandanya lebih kecil dua nih, lebih kecil sama dengan gitu ya. Dolar posisi kita kasih di sini adalah namanya katakanlah ya X posisi gitu ya. Seperti ini ya. Nah, ini kita pilih nih. Jadi XYZ-nya ya. Karena kalau kita bilang vertical positions, maka kita nggak declare sebagai posisi ini adalah posisi X, Y, Z-nya gitu ya. Kita tutup lagi di sini.
Maka si Maya dia akan tanya apa yang kamu akan lakukan dengan posisinya. Posisinya itu yang mana gitu ya. Jadi kita harus declare dulu posisinya adalah X, Y, Z ya. Dot ya ini dot positions ya. Nah, ini kita end particle, kita buat nilai lagi di sini end particle dot shape satu di situ, kemudian kita pilih dot maksimum ya. Nah, jadi maksimum di sini kemudian kita kasih nilai ya katakanlah dolar dari posisinya itu berapa ya. Nah, karena kondisinya adalah dia Y sepanjang arah Y di sini gitu ya. Ya, maka kalau kita lihat ya, loh kok ini masih masih 00 nilainya dan ini nggak ada. Ingat kita belum kasih kondisi ya. Ya, jadi kita belum kasih kondisi ya. Nah, jadi waktu dia perlu waktu ya untuk generate sampai dia akan keluar nilainya di sini ya, ya kan? Ini nilainya kan tuh. Ya, dia akan generate satu sekian gitu ya. Ini juga bisa jadi tolak ukur kita yang nantinya kita akan buat kondisi ya jika nilainya misalnya 1,5 atau apa gitu ya. Nah, itu kita bisa buat di sini ya. Nah, ini nilai aja nih hanya nilai. Jadi saya lanjutkan. Oke ya. Nah, apa yang kita akan lakukan selanjutnya? Kita juga bisa, nah seperti ini ya dia ngacunya kita juga bisa adjust. Nah, apa yang kita lakukan juga karena sekarang nilainya kita udah dapet, hanya saja kita belum melihat yang namanya Y posisinya gitu ya. Jadi secara kan ini kan objeknya ya. Kita pengen tahu tinggi objeknya berapa sih gitu ya. Maka kita di sini ada namanya measure measure tools. Ya, katakanlah kita ukur dari bawah ini misalnya di sini ya sampai di poin ini ya, sampai di poin ini. Maka tingginya itu sekitar 1,58600 sekian gitu ya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi waktu kita pilih ya, jadi ini menjadi satu kondisi ya. Jadi nilai parameter ini nggak boleh lebih besar dari 1,55 sekian, maka kita akan set ya. Ini saya akan majukan ya. Oke, jadi nggak usah takut kita pilih by expression, maka kalau kita pilih sudah ada ya expression yang kita buat waktu kita mengedit ya gitu ya. Maka kita kasih posisi adalah if and particle dari particle shape dari posisi Y-nya ya. Ini saya kemudian partikel satu ya. Nah, ini gini ya. Nah, kita buat kondisinya tadi if and particle shape satu, kemudian dot, kita pilih di sini ya, dot yang mana gitu ya. Apa yang kita akan taruh atributnya gitu ya. Ya, jadi harus jelas ya. Nah, jadi di sini saya sengaja menuliskan tanpa ada atribut. Betul ya? Kalau kita lihat di sini if and particle harusnya atribut. Ya, jadi ini saya sengaja ya lebih kecil dari 1,5. 1,55 adalah apa? 1,5 adalah panjang dari tadi maksimum yang kita tentukan. Jangan lupa waktu kita menulis if kondisi, maka di sini adalah kita buka kurung buka dan kurung tutup. Ya, kondisinya apa yang kita lakukan? Ya, di sini end particle shape satu, tapi balik lagi di sini ya. Nah, ini kita set maaf ya. Nah, kita set di sini. Oke ya. Nah, jadi saya ulang lagi kita set tadi di if ya, kita buat kondisi. Ini tadi kita kondisikan ya, ini kita kondisikan begitu kita pilih end particle shape satu, kemudian kita pilih adalah lebih kecil 1,5 gitu ya. Nah, kita pilih di sini kondisi, ingat yang saya kondisikan ini adalah yang salah. Kenapa? Karena harus disertai dengan atribut ya, tanpa ada yang nama atribut maka si Maya dia akan bingung ya. Nah, kondisinya seperti apa di sini? Ini pun juga ya di sini lifespan PP ini adalah partikel. Jadi lamanya partikel, jadi partikel pas ke atas, jadi lifespan
lama partikel dia waktu ke atas ya sampai dia matinya itu kita udah set nilai satu ya. Tapi di sini kalau kita jalankan maka dia akan error ya. Dia akan nggak entah error atau ya error ya seperti ini ya tuh. Maka kalau kita lihat di sini ya di sini jelas ya error illegal attribute in expression artinya tidak ada pada atribut ya. Jadi di dalam script editor pun waktu kita lihat error apa maka di situ tidak ada namanya atribut ya. Jadi kita ya oke ya. Nah, jangan lupa titik max dari tadi atribut yang kita namakan. Nah, di sini coba kita minus satu ya. Artinya setiap kali dia lebih besar dari katakanlah 1,5 misalnya 1,6 maka di minus satu ya. Jadi maksimumnya adalah lebih kecil dari 1,5 ya. Ini logicalnya. Oke, kemudian kita lihat animasinya seperti apa yang kita buat. Oke, kita jalankan ya. Nah, seperti ini. Ya, nah ini masih ya. Kenapa? Ada satu step lagi. Tadi kita bilang adalah masih numerik ya. Nah, kita pilih lifespan, modenya kita harus ganti ya. Itu menjadi namanya lifespan ya particle only ya. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah dari nah ini numeriknya kita ganti, balik lagi kita menjadi namanya adalah point ya. Nah, bahkan di sini kita bisa bilang spares gitu ya. Nah, ini kita kecilkan saja dia punya apa size-nya atau radiusnya gitu ya. Jadi partikelnya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini adalah kita melihat bagaimana expressions ya. Tentu di sini lebih kompleks lagi dari demo yang pertama bagaimana kita menggunakan expression ya untuk membantu kita di dalam membuat animasi tentunya di sini kalau kita bicara mengenai partikel ya. Oke, baik ya. Jadi sampai pada pembahasan selanjutnya.